sekalian aja lah buat eksperimen. Gimana kalau channel ini libur 2 bulan, kurang lebih selama itu. Artis yang saya gunakan, saya butuh artis guys, tidak hanya sendiri. Kalau saya sendiri tuh nggak laku, saya ngevlog pribadi diri sendiri nggak laku guys. Nah guys, jadi setelah aku punya channel ini, channel Project Ringan, penghasilan saya itu 11 juta guys ya. Banyak banget 11 juta. Dan auto kaya gitu guys ya. Bisa beli apa aja. Sangat puas sekali, mantap ya, mantap. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir. Pertama itu saya sering nonton videonya Dan Jesse ya guys. Karena saya itu tertarik gimana sih cara YouTubean yang benar gitu, yang benar. Nah, di situ saya sering nonton channelnya Dan Jesse itu mulai dari tidak paham seputar YouTube sama sekali. Sampai sekarang juga belum mahir, tapi lumayan bisa. Jadi, saya punya channel ini pertumbuhannya bisa tumbuh tapi lambat. Ya, itu karena saya belum mahir, hanya lumayan bisa. Nah, berkat channel ini saya mendapatkan uang 11 juta, total 11 juta 500 dan sangat auto kaya. Siapa bilang guys jadi auto kaya? Ya, jadi gini ya guys ya. 11 juta 500 itu adalah hasil saya sejak monet. Jadi monetisasi channel YouTube 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya baru dapat hasil setelah 1 tahun mendapatkan itu. Jadi hasil di bulan pertama itu cuma 100.000 guys. Sampai video ini tayang, saya dapat 11,5 juta. Dan itu adalah gaji keseluruhan setelah monet. Maksud saya tuh di situ ya guys. Jangan kira kalian upload YouTube langsung auto kaya. Tidak semudah itu guys. Tapi kita harus belajar. Mencoba, eksperimen, memahami penonton, siapa yang mau kalian sodori video. Nah, itu semua data analitiknya ada di YouTube dashboard kalian guys. Jadi para YouTuber pemula, jangan berpikir setelah monet auto kaya. Ibaratnya aku kasih gambaran seperti ini guys ya. Kita ngejar 1000 subscriber 4000 jam tayang itu mati-matian. Nah, setelah 1000 jam tayang, kalian kan monet nih. Monetisasi, jadi bisa ikut program partner di YouTube dan kalian gajian dari AdSense. Nah, setelah gajian, kalian harus bekerja lebih mati-matian. Kalau kalian bekerjanya itu kurang bekerja keras, serius gitu ya guys ya. Kita mempelajari tanpa keseriusan ya, kita nggak dapat view, nggak ada yang nonton. Kenapa nggak ada yang nonton? Ya karena videonya tidak mengarah kepada orang yang tepat sasaran. Kita punya video bagus tapi disodorkan ke salah orang. Ya mereka nggak suka gitu guys. Dan itu kebanyakan permasalahan bagi para YouTuber yang baru beranjak monet. Nah kalau belum monet mah wajar karena dia belum tahu ya guys ya. Belum tahu. Atau ada YouTuber yang sudah monet. Tapi monetnya itu karena dia view-nya bagus, hanya satu video nggak sengaja karena meledak. Nah, tapi dia mau mengulangi meledaknya video itu susah. Karena saya juga ngerasa seperti itu. Upload video lagi kok nggak meledak lagi kayak kemarin. Upload video lagi nggak meledak lagi kayak kemarin. Sampai diulangi belasan kali, puluhan kali, dan akhirnya juga nggak meledak. Nah, di sini adalah kesalahan para YouTuber tidak tahu ke arah mana video ini untuk siapa gitu ya. Makanya videonya nggak akan ditonton sama subscriber kita. Subscriber maunya tentang video seputar ini guys, karya seni dari korek. Tapi kalian nguploadnya bukan seputar itu, nguploadnya masakan. Ya ini jauh, dia nggak nonton. Apalagi ngupload vlog pribadi kalian. Nggak bisa dapat view bagus, makanya nggak akan naik view-nya. Nah, penting kita memahami siapa penonton kita dan maunya apa. Karena
Kayak ada orang. Oh, ada orang toh? Hah? Ya nggak disimpan sih. Oke guys, sebentar guys. Barusan ada, kirain ada orang datang ke kios. Nah, selanjutnya gini. Awal mula kita upload video, katakanlah kita sudah monet ya. Awal mula upload video, hari ini upload. Kalau video kita dari awal view-nya jelek, maka video tersebut selanjutnya view-nya jelek. Nggak dapat hasil. Terus, hari berikutnya kita upload video. Karena kita udah tahu penontonnya siapa yang mau nonton. Misalnya aku kontennya pembangkit listrik tenaga surya. Maka ya, aku akan bahas seputar-seputar itu untuk penontonku, demi penontonku. Maka ketika upload pertama kali, mereka subscriberku akan nonton nih. Nah, akhirnya video ini yang baru aku upload, view-nya bagus. Maka di situ selanjutnya video tersebut view-nya akan bagus. Bisa sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau jutaan. Walaupun saya sendiri paling tinggi video saya itu cuman 500 ribuan view, paling tinggi. Dan rata-rata semuanya jelek. Dan itu saya bisa bilang seperti itu apa? Karena saya sering mantau analitik YouTube guys ya. Terus saya dapat uang 11.500.000 itu dari mana? Dari YouTube ya, dari hasil YouTube. Tentunya artis yang saya gunakan, saya butuh artis guys, tidak hanya sendiri. Kalau saya sendiri itu nggak laku, saya ngevlog pribadi diri sendiri nggak laku guys. Yang laku itu artis yang saya pakai. Lalu siapa artis yang saya pakai? Artis saya banyak guys. Artis di channel ini itu ada kabel, ada baterai, ada ini ya, ada inverter, ini solar charger controller, ada aki juga gitu, ada alat charger seperti ini. Nah, artis yang saya maksud ini adalah media. Media kita untuk membahas sesuatu hal yang dikemas untuk menjadi sebuah video sehingga ditonton oleh kalian. Jadi, karena konten saya ini seputar panel surya, menghasilkan listrik gratis dari panel surya. Walaupun alatnya beli guys, tidak gratisan, alatnya beli dan mengeluarkan biaya banyak. Tapi di sini tujuan saya nge-YouTube adalah untuk mendapatkan upgrade ke depannya dengan hasil dari YouTube. Dengan dibantu kalian juga nonton. Nah, semua YouTuber juga seperti itu. YouTube seputar masak. Nah, mereka juga akan menyuguhkan masak hari ini apa, untuk apa, masak ini, terus gimana caranya masak, terus masak ini apakah mau dikontenkan di mana, misalnya kayak gitu. Terus YouTuber yang motovlog gitu ya, mereka akan ngevlogin jalan, terus di jalan raya orang-orang yang aneh ngelihat motor dia yang keren, yang ragu-ragu dengan spek motornya apa, spek motor bagus. Nah, jadi mereka semua itu sebenarnya para YouTuber itu butuh media guys untuk mengangkat channel dia. Kalau orang yang masak, maka medianya juga seputar masak itu tadi. Terus motovlog, dia seputar motor dan jalan raya. Dan lingkup jalan raya itu sebagai medianya. Nah, seperti itu guys ya. Kalau seputar motovlog, tahu-tahu dikasih masak ya, kaget lah orangnya guys ya. Penontonnya ini nggak tertarik gitu ya. Nggak tertarik, karena tertariknya motovlog gitu. Jadi ya harus dibikin satu alur maju terus gitu ya guys, jangan alur menyimpang. Saya juga sebenarnya di channel ini eksperimen dengan channel menyimpang juga, dan akhirnya nggak dapat view. Jadi untuk mengetahui penonton kita maunya apa, kita eksperimen beberapa video yang paling banyak ditonton yang mana, coba diulangi judul yang sama. Nah, itu salah satu cara untuk eksperimennya gitu guys ya. Sebentar guys.
Saya ngecek menitan udah 10 menit. Ya, dilanjut pakai sampai 15 menit apa 16 menit lah ya. Terus saya di sini juga membangun channel lagi namanya Video Ringan. Channel Video Ringan itu channel sampingan saya. Saya sudah mendapatkan 4.000 jam tayang tapi subscribernya belum. Para subscriber lama saya, apabila berkenan silahkan dibantu subscribe di channel Video Ringan saya. Nanti linknya aku taruh di komentar, di kolom komentar. Terus guys ya, kalau kalian punya channel yang bagus tapi belum dapat view, channel yang bagus itu seperti apa nih guys ya? Channel yang bagus dimaksud di sini adalah tidak harus kamera bagus, tidak harus editing bagus, tidak harus apa cara syutingnya bagus, tidak harus seperti itu. Tapi channel kalian itu audionya jelas, keras, didengerin nggak terganggu. Apalagi dikasih musik yang terlalu keras, nah, itu susah ya. Terus habis itu kameranya, shootingannya itu nggak banyak terlalu goncangan gitu guys ya. Dijaga kalau kalian nyoting, biarpun kamera kalian tuh kurang bagus ya. Apa kamera yang resolusi rendah, tapi kalau kalian shootingnya stabil gitu aja ya, stabil, mau videoin apa, nah itu kan jadi kelihatan. Terus habis itu pembawaannya juga sudah jelas, pokoknya sudah jelas. Walaupun pembawaannya salah-salah nggak masalah guys, tapi sudah jelas. Intinya masuk kategori bagus, tapi gimana ya, susah juga ngungkapinnya. Pokoknya nggak jelek-jelek amat guys ya. Orang dengerin tuh enak gitu aja gitu loh. Walaupun videonya biasa aja gitu. Nah, dengan kalian punya channel seperti itu dan belum berkembang, seputar nggak jauh-jauh dari saya ya. Saya mau kok rekomendasiin channel kalian gitu. Karena kalian juga udah subscribe channel saya gitu guys ya. Saya mau bantu rekomendasi channel kalian. Tapi saya punya kriteria sendiri seperti itu tadi. Jadi kalau kalian mau direkomendasikan, saya akan bantu rekomendasi. Tapi channelnya yaitu tadi harus dikasih lihat ke saya pantau satu-satu videonya. Kira-kira runtut enggak. Jangan channel yang cabang-cabang kemana-mana guys, susah ngerekomendasiinnya. Channel yang fokus satu arah. Misalnya bahasnya slam ya slam, seputar itu. Bahasanya mainan ya mainan, seputar itu. Tapi usahakan seputar elektronika ya guys, seputar elektronika. Bahasnya seputar pembangkit listrik tenaga surya ya seputar itu. Arahnya ke situ, di situ-situ aja ya. Kalau nyabang dikit sih nggak masalah, nyabangnya dikit. Jangan pembangkit listrik tenaga surya tahu-tahu ngevlognya ditambah vlog yang lain. Cara terbang ke langit, ya udah nggak nyambung guys. Cara masak, udah nggak nyambung lagi guys. Jadi aku susah ngerekomendasiinnya. Jadi kalian kalau mau direkomendasikan boleh lewat saya channel ini. Walaupun saya masih 15.000 subscriber, seenggak-enggaknya saya bisa bantu yang di bawah saya tentunya ya. Di bawah saya. Atau mungkin yang di atas saya kayaknya juga bisa ya. Karena kalau dapat view dari sini mungkin dia juga mau nonton tentunya di subscriber yang lebih tinggi juga nggak masalah juga gitu. Tentunya saya juga mantau channel dia gitu. Kalau channelnya sudah runtut nggak masalah, saya mau bantu. Kalau channelnya nggak masuk kategori saya saya minta maaf, langsung saya balas gitu. Minta maaf mas guys ya, saya nggak bisa bantu rekomendasi gitu. Dan itu sendiri nggak usah dijelaskan, pokoknya kalian harus menyadari bahwa videonya menurut pandangan saya itu nggak runtut gitu. Dan saya juga punya anggapan bahwa channel saya sendiri pun nggak runtut. Tapi nggak runtut di sini adalah tujuannya saya melakukan eksperimen. Kalau saya cabang ke sini sedikit gimana? Kalau saya cabang ke sini banyak gimana? Apakah dapat view? Apakah nggak dapat view? Nah, itu eksperimen untuk mendongkrak channel saya. Karena saya nggak ada yang bisa nolongin channel saya guys, kecuali saya sendiri gitu. Nggak ada yang bantu ngembangin channel ini kecuali saya sendiri gitu. Nah, kalau saya nggak bisa menguasai channel saya,
maka channel ini pun nggak akan bisa maju, nggak akan bisa berkembang. Mulai dari 1.000 sampai 15.000. Walaupun 15.000 ini bagi mereka para YouTuber besar masih kecil ya, tapi nilai juang saya itu menurut saya juga udah capek guys ya. Udah capek-capean. Nah, ini bukan mengeluh, tapi ini sebuah cerita ya guys. Capek-capean. Nah, tapi di satu sisi saya juga bersemangat menggebu-gebu untuk pingin mengembangkan ke lebih besar lagi. Go OTW 100.000 subscriber. Susah guys ya. Tapi optimis aja, harus bisa lebih bersemangat lagi. Dikala saya juga capek, kemarin harus libur 2 bulan nggak upload ya. Udah istirahat dulu karena benar-benar capek. Dan dikala saya memang bisa untuk aktivitas bikin konten ya, saya aktivitas bikin konten. Dan di situ saya sambil mulai belajar lagi. Jadi saya jadi punya eksperimen setelah vakum 2 bulan tuh apa efeknya ke channel saya. Ya efeknya buruk guys. Efeknya buruk. View saya drop jauh, turun di bawah 50% ya. Jauh. Jadi hati-hati kalau kalian tuh punya channel, paling enggak sebulan diisi lah ya, minimal 4 kali gitu. Sebulan diisi minimal 4 kali. Jangan sampai di bawah itu, seminggu sekali gitu ya. Kalau misalnya rutinnya itu mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali upload, 4 hari sekali upload gitu. Nah kalau kalian libur ya paling enggak itu tadi seminggu sekali, paling enggak diisi. Kalau enggak diisi kayak aku dan 2 bulan gitu ya, dan enggak dapat hal yang bagus, malah drop jauh gitu guys. Dan itu pun di satu sisi aku juga ngerasa menyesal, tapi nggak apa-apa karena saya juga kebetulan pas sakit dan mau nggak mau juga nggak bisa bikin konten karena saya pusing kepalanya dan melayang-melayang. Akhirnya sekalian juga nanti tak pikir positifnya, sekalian aja lah buat eksperimen gimana kalau channel ini libur 2 bulan, kurang lebih selama itu. Dan benar saja hasilnya buruk. Nah oke guys, sampai di sini kalian semoga terinspirasi setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, walaupun masih agak belepotan, tapi seenggak-enggaknya bisa memberi wawasan dari pengalaman pribadi saya, bukan pengalaman pribadi orang lain yang saya ceritakan, dan itu semoga membawa manfaat ya guys. Dukung channel ini dengan subscribe apabila kalian merasa manfaat dengan menonton video ini, dan like-nya juga 1 kali untuk video ini, dislike 2 kali jika kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya guys ya. Itu aja. Bye.